Halo, welcome back to Balance Channel. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memberikan materi untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Jadi materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah pernah saya jelaskan pada sesi perkuliahan terakhir. Tentang bagaimana proses konsolidasi ketika nilai akuisisinya itu sama dengan nilai tercatat ekuitas. Jadi untuk proses konsolidasinya sendiri ini sebenarnya sama saja ya. Apakah nanti nilai akuisisinya ini sama ataukah melebihi atau di bawah dari nilai buku ekuitasnya. Untuk proses konsolidasinya ini caranya sama saja. Kita akan mengacu ke PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian. Jadi sesuai dengan PSAK 65, nanti untuk membuat laporan keuangan konsolidasian, at least kita harus melakukan 3 tahapan. Ada 3 tahapannya. Tahapan yang pertama, kita akan menggabungkan dulu seluruh akun-akun yang ada di entitas induk dan seluruh entitas anak. Kemudian pada tahapan yang kedua, ini kita akan melakukan yang namanya eliminasi terkait dengan akun investasi entitas induk di seluruh entitas anaknya. Kemudian baru pada tahapan yang ketiga, tahapan yang terakhir, ini kita akan juga melakukan yang namanya eliminasi terkait dengan seluruh transaksi yang terjadi antara entitas induk dengan seluruh entitas anaknya, baik itu terkait dengan akun aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan maupun juga beban. Karena ini dalam sudut pandang konsolidasian antara entitas induk dan entitas anak ini dianggap sebagai satu entitas yang sama. Sehingga apapun transaksinya yang terjadi antara entitas induk dan entitas anak ini wajib dieliminasi. Nah, untuk proses itu tuh sebenarnya sama saja ya nanti. Nah, sekarang apa sih yang membedakan antara kalau misalnya nilai akuisisinya itu melebihi dari nilai tercatat ekuitasnya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, nah tadi sesuai dengan judulnya, maka di dalam bahasan kali ini nanti kita akan spesifik membahas bagaimana perlakuan akuntansi ketika kita mau membuat laporan keuangan konsolidasi ketika nilai investasinya ini melebihi dari nilai buku ekuitas atau aset bersihnya ya. Jadi nilai investasi itu biasa juga disebut dengan nilai wajar konsiderasian atau fair value consideration ya. Nah, jadi ini merupakan nilai dari hasil penilaian atau uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi ya. Jadi nilai investasi ini kayak seberapa besar sih yang kita keluarkan untuk mengakuisisi entitas anak ya. Kemudian nanti atas nilai investasi ini nanti kita akan melakukan pembandingan. Nah, kita akan bandingkan dengan nilai buku ekuitas. Nilai buku ekuitas dari entitas anaknya ya. Jadi nilai buku ekuitas ini biasa juga disebut dengan aset bersih ya. Jadi kalau kita balik ke persamaan dasar akuntansi di mana aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Sehingga kalau kita balik ya ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Sehingga biasanya juga disebut dalam beberapa buku nilai buku ekuitas itu juga disebut dengan aset bersih ya. Jadi aset bersih itu sama dengan adalah aset dikurangi dengan liabilitas ya. Nah, nanti setelah kita ukur ketika ada selisih antara nilai investasi dengan nilai buku ekuitas dari entitas anaknya, maka ini nanti akan memunculkan yang namanya diferensial. Jadi kalian harus baca katanya full ya, diferensial. Jangan kalian baca cuman belakangnya doang, karena nanti bisa jadi kalian akan menjadi sial ya. Bercanda ya, bercanda. Jadi saya bikin video ini nih jam 2 malam. Karena kalau hari biasa tuh banyak melakukan aktivitas lain, jadi biar nggak ngantuk, bercanda dikit ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nah, jadi untuk akun diferensial ini nanti sesuai dengan PSAK 22, si akun diferensial ini nanti harus kita eliminasi. Nah, akan kita eliminasi kemana? Nanti kita bisa mengalokasikannya ke dua item ya. Yang pertama, nanti kita bisa alokasi ke aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih, yang dianggap ini menyebabkan adanya perbedaan nilai wajar antara entitas anak yang dikonsolidasi ya dengan nilai bukunya. Nah, kemudian nanti yang kedua kita bisa mengeliminasi dia
pada akun goodwill ya. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya ya melalui bagian berikut ini. Jadi diferensial itu muncul ketika ada selisih ya, hanya ketika ada selisih. Nah, jadi nanti kita akan membandingkan ya. Saya cari pointer dulu ya. Oh, there is no pointer ya. Oke, nggak usah, berarti tidak berpointer ya. Ini kalian lihat saja slide-nya ya. Jadi nanti kita akan membandingkan dulu nih antara nilai investasi ini dengan nilai buku aset bersih. Nah, atas selisih ini, inilah yang namanya diferensial. Nah, nanti diferensial ini bisa terbagi jadi dua, yaitu bisa menjadi goodwill dan juga nanti bisa menjadi selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi ya. Jadi nanti untuk alokasinya bisa ke akun goodwill atau bisa juga nanti ke akun kalau memang ada perbedaan antara nilai wajar aset yang diambil alih maupun juga liabilitas yang diambil alih ya. Nanti itu bisa dialokasikan juga ke akun aset ataupun liabilitas ya. Kalau misalnya memang ada selisih nilai wajar dan nilai buku dari aset bersih entitas anak. Nah, ini kurang lebih gambaran untuk selisihnya ya, untuk diferensialnya. Nah, kemudian ini adalah yang namanya goodwill ya. Jadi goodwill ini hanya merupakan selisih ya. Jadi kalau kita lihat di sini, goodwill ini untuk menghitung goodwill sendiri itu nanti kita akan menghitung rumusannya ini sesuai dengan pasal ke-22 ya. Jadi goodwill itu rumusnya sebenarnya adalah kita jumlahkan dulu berapa imbalan yang diambil alih, kemudian kepentingan non pengendali plus nilai wajar kepentingan sebelumnya. Jadi yang ini kalau kita jumlahkan, wah ternyata bisa pointer ini ya. Kayak BK, apa? Karena saya tidak mau bikin, tidak mau susah edit, jadi saya akan one take saja videonya. Jadi kalau ada video yang salah-salah di pertengahan, akan langsung saya koreksi ya, supaya saya tidak edit ulang videonya. Nah, jadi ini semua akan dijumlahkan dulu. Nah, ini kalau kita balikin ke rumus yang ini tadi, ini adalah merupakan nilai konsiderasiannya atau nilai investasi. Nah, jadi nilai wajar konsiderasi, nilai investasi, ini sebenarnya kalau kita breakdown adalah 3 item yang ini ya. 3 item yang ini. Jadi goodwill itu adalah nilai investasi ini akan kita kurangi dengan jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas yang diakui. Jadi ini adalah yang ini ya, kalau kita gambarkan, ini adalah nilai wajar dari aset bersih ya. Nah, inilah yang nantinya akan menghasilkan goodwill. Sedangkan apabila ada selisih antara nilai wajar dan nilai buku, nanti kita akan alokasi dia ke selisih nilai wajar dan nilai buku yang teridentifikasi ya. Jadi dapatlah nanti di sini yang namanya goodwill ya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contohnya ya, biar bisa lebih terbayang ya. Nah, contohnya di sini pada tanggal 1 Januari 2019, PT X. Kita balik dulu ya. Oke, PT X membeli 80% saham PTY. Jadi PT X ini sebagai entitas induk dan PTY sebagai entitas anak. Seharga 2,4 miliar. Jadi nilai investasi yang dilakukan PT X ini 2,4 miliar. Kemudian diketahui juga nilai buku ekuitas PTY adalah 2,5 miliar. 2 miliar untuk saham biasanya dan 500 juta untuk saldo laba. Kemudian diketahui juga nilai buku dan nilai wajar PTY adalah sama, kecuali untuk tanah memiliki nilai wajar 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya dan bangunan 50 juta lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya. Nah, dari kasus ini, hitunglah diferensial yang terjadi dan buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Nah, jadi setiap kali kita dapat satu kasus untuk proses akuisisi saham, jadi nanti kita harus hitung dulu ya, berapa nilai wajar konsiderasiannya atau total nilai investasinya. Nanti ini untuk kita mengetahui apakah ada diferensial atau tidak. Kalau tidak ada diferensial, maka kita akan membuat langsung kita ke proses konsolidasi biasa ya. Sedangkan nanti kalau misalnya ada muncul diferensial, maka atas diferensial ini kita harus alokasi dulu. Apakah atas diferensial ini akan memunculkan yang namanya goodwill, atau apakah ini nanti murni akan kita alokasi karena adanya dari selisih nilai wajar dengan nilai buku dari aset bersih dari entitas anak ya.
Nah, jadi dari kasus ini kita bisa masukkan ya ke dalam rumus yang tadi untuk menghitung diferensial. Jadi yang pertama kita harus hitung dulu berapa nilai wajar konsiderasiannya. Jadi nilai wajar konsiderasian ini kan merupakan nilai investasi. Jadi either kita membeli 100% dari kepemilikan saham atau kita membeli under 100%, ini kita harus menghitung nilai wajar konsiderasian ini seolah-olah itu nilai wajar konsiderasian itu adalah untuk mengakuisisi 100% ya. Untuk mengakuisisi 100% kepemilikan di entitas anak. Jadi kalau di sini walaupun kasus ini adalah untuk akuisisi di mana di bawah 100% ya kepemilikannya, di mana ini yang dibeli cuma 80%. Nah, yang dibeli 80% ini cuma nilai investasinya ada 2,4 miliar. Nah, atas investasi ini kita harus cari tahu kalau nilai investasinya ini ada 100%, berapa total nilai investasinya. Karena kayak ini bayangkan ya, nilai wajar aset bersih, nilai wajar aset bersih, nilai buku aset bersih, ini adalah yang menunjukkan ada untuk kepemilikan 100% di entitas anak. Maka ketika kita menghitung nilai wajar konsiderasi atau nilai investasi, ini juga harus dalam satuan 100%. Harusnya dalam satuan kepemilikan 100%. Maka ketika dalam kasus kita ini hanya 80%, maka kita harus hitung dulu kalau misalnya 100% berapa sih sebenarnya nilai investasinya. Nah, ketika kita cuma membeli itu cuma 80%, maka kan sebenarnya masih ada 20% kepemilikan saham. Nah, yang 20% ini merupakan adalah punya kepentingan non pengendali atau punya pemegang saham minoritas ya, atau istilahnya kita kenal dengan KNP atau kepentingan non pengendali. Jadi atas kepentingan non pengendalian 20% ini kita harus hitung. Nah, bagaimana cara untuk menghitungnya? Jadi cara untuk menghitungnya, jadi kita harus hitung dulu ya. Kita harus hitung dulu sebenarnya untuk 100% itu berapa sih? Nah, caranya ketika yang diketahui, kita balik dulu ya ke sini. Ketika yang diketahui ini adalah nilai investasi dari 80%, maka untuk kita mengetahui berapa nilai investasi 100%-nya tinggal dibagi ya. 2,4 miliar kalian bagi dengan 80%. Maka nanti dapatlah kalian angka yang 100%-nya yaitu sebesar yang 3 miliar. Nah, selisihnya itu adalah merupakan kepentingan non pengendali yang sebesar 20%-nya, yang kalau kita hitung di sini ini menjadi 0,6 miliar atau sebesar 600 juta ya. Jadi ini adalah hasil perhitungan untuk nilai investasi sebesar 100%, yaitu adalah sebesar 3 miliar ya. Jadi entah kalian investasinya 75% atau kalian investasinya 50%, nanti untuk menghitung diferensialnya kalian hitungnya ini adalah nilai investasi ketika 100%. Jadi kalian cari tahu dulu berapa nilai investasinya ketika investasi tersebut adalah 100%. Nah, setelah kita dapat nilai investasi yang 100%-nya ya, yang sebesar 3 miliar ini, selanjutnya kita akan membandingkan dia dengan nilai buku ekuitas. Nah, nilai buku ekuitasnya ini tadi kan diketahui ya. Nilai bukunya adalah sebesar 2,5 miliar. Oke, ini agak sedikit ketutup dengan video saya. Ini adalah 2,5 miliar ya. Nah, jadi dari sini selisihnya kita sudah bisa dapat bahwa diferensial yang terjadi dalam kasus ini adalah 3 miliar dikurangi dengan 2 miliar. Maka dalam kasus ini ada total diferensial sebanyak 500 juta ya. Dari 500 juta ini kita akan identifikasi apakah dari 500 juta ini ada goodwill yang muncul atau tidak. Sekarang tinggal kita bandingkan. Sekarang kita cari tahu berapa nilai wajar dari aset bersihnya. Nah, dari soal ini tidak disebutkan secara eksplisit berapa totalnya. Tapi di sini cuma disebutkan bahwa ada suara-suara apa lagi itu ya. Oke, ya kita lanjut lagi ya. Untuk di sini diketahui nilai wajar dan nilai buku itu sama, katanya ya, sama. Kecuali tanah ini 150 juta, nilai wajarnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya. Dan kemudian juga bangunannya, maka ada 2 akun yang nilai wajarnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya, yaitu ada akun tanah dan ada akun bangunan.
Nah, ini totalnya, kalau kita total, ini kelebihan nilai wajar dibandingkan dengan nilai bukunya ada sebanyak 200 juta. Sehingga bisa kita hitung ya jumlahnya berapa nilai wajar dari aset bersihnya. Di sini 2,5 miliar dari nilai bukunya kita tambahkan dengan kelebihan yang ini sebanyak 200 juta sehingga nilai wajar aset bersihnya menjadi 2,7 miliar ya. 2,7 miliar. Nah, sekarang tinggal kita hitung nilai wajar konsiderasiannya, selisih nilai wajar investasi dengan nilai aset bersih ini kalau kita hitung 3 miliar dikurangi 2,7 miliar, di sini dapat sebanyak 300 juta ya, 300 juta. Kemudian selisih antara nilai wajar dengan nilai buku, ini kita bisa hitung selisihnya adalah sebanyak 200 juta. Nah, 200 juta inilah tadi satu akun berasal dari tanah sebanyak 150 juta dan satu akun lagi berasal dari akun bangunan yang sebesar 50 juta ya. Jadi atas kasus ini kita bisa tahu total diferensial yang terjadi adalah sebanyak 500 juta, di mana diferensial ini nantinya akan kita alokasi sebanyak 300 juta. 300 juta nanti akan kita alokasi untuk goodwill. Kemudian yang 200 juta nanti akan kita alokasi untuk selisih nilai wajar dengan nilai buku, yaitu nanti kita akan spesifik mengalokasinya ke dua akun ya. Karena tadi di sini diketahui dua akun yang melebihi nilai wajar, maka nanti akan kita alokasi ke akun tanah sebanyak 150 juta dan juga ke akun bangunan sebanyak 50 juta ya. Jadi inilah yang terjadi pada kasus PTX ya, pada kasus akuisisi PTX pada PT Y. Nah, selanjutnya setelah kita tahu diferensial ini, kemudian pada tahapan berikutnya ini kita harus membuat yang namanya jurnal eliminasi. Nah, untuk proses konsolidasinya sama ya. Nanti yang membedakan di sini, untuk eliminasi yang pertama kita akan eliminasi saldo awal investasi ya. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini tidak ada transaksi antara entitas induk dan entitas anak, maka jurnal eliminasi yang dibuat ini cuma untuk eliminasi saldo awal investasi. Kemudian juga kita akan mengeliminasi diferensial yang terjadi dari akuisisi ini. Jadi untuk eliminasi untuk investasinya ini sama saja ya dengan eliminasi investasi biasa. Jadi kita akan mengeliminasi investasi, kita akan mengkreditkan akun investasinya sebesar 2,4 miliar ya. Karena tadi investasi PTX di PTY yang sebesar 80% itu kan tadi nilai investasinya 2,4 miliar. Maka investasinya akan kita kreditkan sebesar 2,4 miliar. Nah, kemudian karena ini ada yang namanya kepentingan non pengendali, maka kita juga dalam akun eliminasi ini kita akan membuat ada yang namanya akun kepentingan non pengendali sebanyak 600 juta ya. Sehingga di sini ini menggambarkan sebenarnya nilai investasi sebesar 100% yang kalau kita total adalah 300 juta ya. Nah, akun investasi ini akan kita tutup, akan kita eliminasi pada akun saham biasa ya, pada akun nilai buku ekuitas. Nah, karena tadi nilai buku ekuitasnya terdiri dari saldo laba sebesar 2 miliar, kemudian nah ini tuh bukan PT Andalas ya, slide-nya salah lagi ya, ini PT Y ya, ini saham biasa PT Y, dan kemudian ini juga adalah investasi pada PT Y ya. Nah, itu koreksinya ya. Jadi ini saham biasanya tadi diketahui dari soal ya. Ini diketahui untuk saham biasanya 2 miliar, kemudian saldo labanya adalah 500 juta ya. Nah, jadi di sini kita akan tutup pada akun saham biasa sebesar 2 miliar, kemudian saldo labanya adalah 500 juta. Nah, selisihnya itu tadi karena di sini kan masih 2,5 miliar, di sini ada 3 miliar. Nah, selisihnya inilah yang akan kita masukkan dalam akun perantara yang namanya diferensial ya. Jadi di sini muncul akun diferensial sebesar 500 juta ya. Nah, atas adanya kemunculan akun diferensial ini, nah ini harus kita eliminasi ya. Jadi ini begitu muncul kemudian dia dieliminasi ya. Nanti dia akan hilang ya. Nah, kemana kita akan mengeliminasinya? Kita akan mengeliminasinya, akan kita alokasi ke tadi ya. Akan ada yang masuk ke goodwill sebesar 300 juta dari hasil perhitungan tadi ya. Munculkan yang namanya goodwill 300 juta. Kemudian atas selisih nilai wajar dan nilai buku itu kita alokasi sesuai dengan akunnya masing-masing,
Itu tadi untuk terkait dengan akun tanah, tadi ada kelebihan nilai wajar sebesar 150 juta. Kemudian untuk bangunan akan kita alokasi sebanyak 50 juta ya, sebesar selisih nilai wajar bangunan dengan nilai buku bangunannya yang sebesar adalah 50 juta. Nah, jadi ini adalah kurang lebih jurnal eliminasi yang akan dilakukan ketika muncul yang namanya diferensial ya. Jadi diferensial ini harus dialokasi. Nanti tinggal dicari diferensialnya berasal dari mana. Apakah dari selisih nilai wajar dengan nilai buku? Kalau selisih dari nilai wajar dan nilai buku, nanti kita cari tahu spesifiknya akun mana yang terdapat selisih nilai wajar dan nilai bukunya. Nah, kemudian kalau alternatif lainnya, kalau tidak dari selisih nilai wajar dan nilai buku, ini diferensial juga bisa terjadi karena adanya goodwill ya. Adanya goodwill yang muncul dari hasil proses akuisisi. Ya, ini kurang lebih jurnal eliminasi yang dilakukan ya ketika ada nilai investasi yang melebihi nilai tercatat ekuitasnya. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham konsepnya. Kalau misalnya masih belum gitu jelas, nanti kalian bisa tanya ya. Bisa langsung japri saya atau bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, nah inilah kurang lebih materi bagaimana proses konsep dasar ya. Sebenarnya ini cuma konsep dasar. Nanti untuk detailnya kalian bisa latihan soal ya. Kalian bisa latihan soal sendiri bagaimana proses tahapannya dari kemunculan diferensial itu sampai dengan kalian eliminasi diferensialnya sampai dengan nanti proses masuk ke tahapan kertas kerja konsolidasiannya ya. Oke, inilah kurang lebih materi terkait dengan konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Nanti selebihnya kalau memang ada yang kurang jelas nanti bisa langsung ditanyakan ya. Oke, I think it's enough for this video. Do not forget to subscribe and bell and share. Bye.